Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ani Mahbubah, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan membahas mengenai perlawanan di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Bali, siapa sih yang gak tahu Bali? Tentu kalian sudah familiar dong dengan Bali. Walaupun ada di antara kita yang belum pernah ke Bali, namun begitu mendengar nama Bali disebutkan, pikiran kita langsung tertuju pada suatu pulau yang sangat indah yang ada di Indonesia yang menjadi destinasi wisata dunia. Lalu, apakah kalian pernah berpikir bagaimana sih sejarahnya Bali? Pada abad ke-19, Bali merupakan kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Di antaranya ada Kerajaan Jembrana, Buleleng, Tabanan, Bangli, Karangasem, Gianyar, Badung, serta Klungkung. Lalu apa sih latar belakang dari perlawanan di Bali? Perlawanan di Bali dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya hukum hak tawan karang, yang merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh raja-raja di Bali pada masa lalu, yang menyatakan bahwa setiap kapal-kapal yang terdampar di pantai di wilayah kerajaan mereka, maka kapal tersebut beserta isinya menjadi hak milik kerajaan. Tuntutan penghapusan hukum hak tawan karang. Belanda menuntut kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawan karang karena menurut Belanda, hak tawan karang itu sangat tidak masuk akal. Tuntutan monopoli perdagangan. Belanda memonopoli perdagangan di Bali dan menuntut agar kekuasaannya diakui oleh raja-raja Bali. Namun, hal tersebut ditolak sehingga terjadilah peperangan. Invasi Belanda. Belanda melakukan invasi karena hak tawan karang yang menurut mereka tak masuk akal tak kunjung dihapus. Perebutan Kerajaan Buleleng. Belanda semakin gencar untuk melakukan perebutan wilayah agar tidak ada lagi provokator pemberontakan yang bisa memicu semangat rakyat. Rasa tidak terima rakyat Bali. Rakyat Bali tidak terima dijajah dan diserang oleh Belanda, sehingga rakyat Bali menolak kedatangan Belanda. Awalnya, Belanda hanya ingin singgah atau sekedar berdagang di Bali. Baru pada tahun 1830-an, pemerintah Hindia Belanda mulai aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Pada masa pemerintahan Gubernur Dendels, pemerintah mulai menjalin kontrak dengan kerajaan-kerajaan di Bali mengenai sewa-menyewa orang Bali untuk dijadikan tentara kolonial. Namun lama-kelamaan, Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali dengan mengirimkan 2 orang utusannya. G.A. Grenpe Moller untuk misi ekonomi dan berjalan lancar. Huskus Kopmen untuk misi politik dan menghadapi banyak kendala. Kopmen berusaha mendekati raja-raja di Bali dan akhirnya dicapailah perjanjian antara mereka mengenai hukum hak tawan karang. Namun pada tahun 1844, Kerajaan Buleleng belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun tersebut, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit. Belanda protes keras karena hal ini dan memaksa agar Raja Buleleng melaksanakan perjanjian tersebut dan menuntut ganti rugi atas kapal mereka. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem menolak dan hal itu membuat Belanda marah sehingga menyerah Kerajaan Buleleng. Pada 27 Juni 1846, pasukan Belanda yang berjumlah 1.700 orang menyerbu kampung-kampung di tepi pantai dan ada pasukan laut yang datang membantu. Pertempuran terjadi selama 2 hari dan pasukan Buleleng semakin terdesak karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern. Hingga akhirnya benteng pertahanan Buleleng jatuh dan dikuasai oleh Belanda dan akhirnya Kerajaan Buleleng menyingkir di Jagaraga. Pihak Belanda mendesak raja untuk menandatangani perjanjian yang isinya 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan seluruh benteng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2.
Kerajaan Buleleng harus mengganti rugi kapal serta biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden, dan raja harus menyerahkan Patih I Gusti Ketujelantik pada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan untuk menempatkan pasukannya di wilayah Kerajaan Buleleng. Dengan tekanan dan paksaan Belanda, raja serta para pejuang pura-pura menerima isi perjanjian itu. Di baliknya, Patih I Gusti Ketujelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng yang kuat dibagaikan gelar supit orang. Rakyat pula sengaja mempertahankan hak tawan karang. Pada tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di Bali, Kusumba tetap dirampas. Pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda menyerang benteng Jagaraga dengan dipimpin oleh J. van Swieten dan Leopold Sutherland. Pada waktu itu, benteng Jagaraga dihujani meriam dari pasukan kolonial Belanda. Namun pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketujelantik dibantu istrinya Jero Jempiring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar supit orang yang mampu menjebak pasukan Belanda. Dan akhirnya pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Karena tidak terima dengan kekalahannya pada pertempuran sebelumnya, pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Pada waktu itu, Raja Buleleng, Patih I Gusti Ketujelantik, serta istrinya Jero Jempiring terbunuh dalam upaya mempertahankan diri. Benteng Jagaraga dikuasai Belanda dan Belanda melanjutkan ekspansi militernya. Pada tahun 1906, Belanda menyerang kerajaan Gianyar dan Klukung, dan pada akhirnya seluruh kerajaan di Bali berada di bawah kekuasaan Belanda. Tokoh-tokoh dalam perlawanan Bali. 1. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, yang merupakan Raja Buleleng ke-9 yang memerintah dari tahun 1825 hingga 1849 Masehi. 2. Patih Buleleng. Patih yang terkenal akan keberaniannya menyerang dan menguasai daerah pegunungan, merebut desa-desa yang melepaskan diri karena ulah raja sebelumnya, hingga memimpin serangan melawan Belanda. 3. Jero Jempiring, yang merupakan istri Ketujelantik, yang ikut dalam mempersiapkan serta mengembangkan pertahanan dengan gelar supit orang. Seluruh Pulau Bali dikuasai oleh Belanda dan berakibat pada berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya, atau dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena letak Bali yang sangat strategis. Banyak tatanan sosial yang diubah, termasuk dilarangnya adat suja pada upacara ngaben. Belanda makin berkuasa di Bali pada khususnya, dan umumnya di Indonesia punya pengaruh besar di sana. Kemenangan di Bali juga menjadi tambahan pada daftar kemenangan Belanda dalam memperluas wilayah jajahannya di Asia. Nilai-nilai dari perlawanan ini sangat banyak, namun karena karakter dan kebudayaan bangsa yang kuat menjadi salah satu nilai yang paling berharga dari suatu kejadian. Kesetiaan, keberanian untuk membela kebenaran, serta pengorbanan dan kebijaksanaan seorang raja akan terlihat ketika di situasi kritis. Selain itu juga tentang ketangguhan untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan, daripada menyerah di bawah kekuasaan musuh. Semangat, kerja keras, dan kerjasama adalah kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.